Bab 1061. Siriha. Membosankan. Dewai Hailey melirik Louis Lu, lalu berkata dengan nada dingin. Ketika Kak Naga mendengar ucapan itu, dia menadi kesal. Saudara Louis Lu, keluarkan darahmu. Selamatkan anjing liar ini. Ci. Ras immortal yang munafik. Apa yang kamu mengerti? Setelah Kak Naga berkata seperti itu, Dewai Hailey tidak bicara lagi. Siriha yang terluka saat ini sudah bersiap untuk mati. Seketika, sebuah energi mengalir ke dalam tubuhnya. Siriha merasakan inti siluman di dalam tubuhnya sudah mulai pulih. Ini darah naga. Siriha yang tubuhnya sudah mulai pulih saat ini membuka kedua matanya, lalu berdiri. Dia dengan bingung menatap Louis Lu. Kamu yang telah menyelamatkanku. Aku orangnya. Aku ini mempertimbangkan kamu ini seekor anjing liar yang setia, sehingga aku mengeluarkan darahku untuk menyelamatkanmu. Kak Naga berkata. Darah tadi. Jangan-jangan. Siriha menelan ludah, lalu mengamati Kak Naga. Setelah itu bertanya. Benar. Kamu boleh pergi membual. Kak Naga dengan bangga berkata, itu adalah darah naga suci dari naga emas Five Claws. Siriha tercengang menatap Kak Naga. Dia menarik nafas dan berkata, Kamu benar-benar naga emas Five Claws yang ada di dalam legenda itu. Klan Naga. Benar. Tubuh Kak Naga melayang di tengah udara. Lalu dengan tegas berkata, jika tidak, setelah inti kamu hancur, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Kamu. Kenapa kamu bisa bersama dengan manusia? Siriha dengan tegang menatap Kak Naga, lalu berkata, Tuan, manusia telah membunuh anggota ras kami. Ras siluman itu tidak bisa bersatu dengan manusia. Dan ternyata kamu, ketika aku bertindak, apakah kamu boleh ikut campur? Kakak Naga menjawab dengan tegas, Louis Lu adalah saudaraku. Bukan manusia yang membunuh ras kalian. Tetapi aku sudah dengan jelas melihat seorang manusia yang sama persis dengan dia. Bahkan auranya juga sama persis. Siriha berkata dengan tidak rela. Apa? Seorang manusia dan seekor naga terkejut. Louis Lu tercengang. Jika ingin menjadi mirip dengan dirinya, itu memang tidak sulit. Namun dirinya ini sudah menyembunyikan auranya. Jika dia bisa meniru auranya, maka kemampuannya itu memang akan membuat orang lain bingung. Bagaimana mungkin? Kak Naga marah, anjing bau. Kamu jangan sembarangan. Bagaimana mungkin ada dua orang yang memiliki aura sama persis dan paras yang sama persis? Jika kamu berani sembarangan bicara, aku akan membunuhmu. Selain itu, untuk apa saudara Louis Lu membunuh ras kalian? Kak Naga kembali berkata, saudara Louis Lu aku ini terkenal mencintai binatang kecil. Untuk apa dia membunuh ras kalian? Siriha juga bingung. Namun dia sendiri telah melihatnya. Louis Lu telah membunuh ras mereka. Tetapi, ketika sedang bertarung dengan Louis Lu tadi, tingkatan dan kemampuan Louis Lu lebih kuat dari dirinya. Namun dia sama sekali tidak membunuhnya. Dia benar-benar orang yang berbeda dari orang itu. Selain itu, sekarang naga emas Five Claws sudah berkata seperti itu. Apa jangan-jangan ada yang palsu? Tuan, aku salah. Siriha berpikiran sejenak, lalu meminta maaf kepada Louis Lu. Aku hanya ingin balas dendam untuk ras aku. Aku harap Tuan dapat memakluminya. Tidak masalah. Louis Lu berdeham, lalu berkata, aku mengerti. Namun hal yang kamu bicarakan itu berhubungan besar denganku. Aku harap kamu dapat memberikan aku informasi yang berguna. Seperti ini.
1 bulan lalu, beberapa anggota dari ras anjing mulai hilang dengan tiba-tiba. Awalnya kami tidak merasakan apa-apa, tetapi orang yang menghilang semakin banyak. Semakin lama semakin banyak. Akhirnya, di bagian dalam pusat juga ditemukan mayat. Ketika kita menemukan mayat itu, kita menyadari inti siluman dan jiwa dewa sudah tidak ada. Bahkan esensi di dalam tubuhnya sudah diserap hingga kering. Benar-benar mati dengan mengenaskan. Saat ini Siriha terlihat ketakutan. Sebelumnya, aku telah memerintahkan penjagaan ketat di luar. Lalu seluruh anggota ras tidak boleh keluar dari pusat. Dan kami juga mengutus ratusan anggota ras anjing yang hebat untuk berjaga setiap malam. Yang mengerikan adalah, meskipun sudah ada penjagaan ketat, di hari kedua, ratusan petarung handal dari ras anjing semuanya mati. Sama sekali tidak disadari. Hari ketiga, kami semua berjaga untuk menunggu pelaku. Namun yang datang adalah seorang manusia yang sama persis denganmu. Siriha menarik nafas. Lalau berkata, dia seperti seekor binatang puas. Ketika menghadapi ratusan anggota ras anjing, dia sama sekali tidak takut. 3 tetua dari ras anjing harus mengorbankan inti siluman mereka hancur untuk bisa melukai orang itu. Aku terus mengejarnya. Namun di tengah perjalanan, anggota aku satu persatu mati. Hingga ketika tiba di sini, hanya tersisa aku seorang saja. Dewi Hailey melirik Louis Lu. Lalu berkata dengan nada dingin, kedengarannya seperti teknik ras iblis. Namun ras manusia juga tidak tentu tidak bisa teknik seperti itu. Louis L dengan kesal berkata, Dewai, apakah kamu sedang mengujiku? Namun kamu pikirkan 1 bulan lalu, aku sama sekali tidak datang ke ras siluman. Menurutmu, apakah jangan-jangan dia adalah keturunan ras iblis yang kamu katakan itu? Jangan bodoh. Untuk apa keturunan ras iblis pergi membunuh anjing? Dewi Hailey berkata, Tuan Muda ras iblis tidak akan tergiur pada esensi ras rendahan seperti ini. Seketika, semua orang merasa bingung. Sebenarnya siapa yang berpura-pura menjadi Louis Lu? Dewi Hailey kembali berkata, orang yang bisa mengimitasi aura kamu tidak banyak. Kamu juga memiliki fisik dewa iblis. Lalu memiliki jiwa dewa yang kuat. Kamu dapat menggunakan jiwa dewa untuk mencarinya. Jika kekuatan dewa iblis bisa merasakan aura selain ras siluman, maka seharusnya dia orangnya. Orang itu sudah terluka serius. Dia pasti tidak bisa pergi terlalu jauh. Saran yang aku berikan ini, kamu coba saja. Mata Louis Lu bersinar. Dia duduk bersila. 5 bintang Tao bersinar. Jiwa dewanya terbuka, lalu mencari ke setiap sudut. Beberapa saat kemudian, Louis Lu merasakan ada energi yang kuat sedang menerjang jiwa dewanya. Seperti sebilah pedang tajam sedang melesat ke arah dirinya. Louis Lu segera menutup laut jiwa. Namun dia tetap terkena serangan. Tubuhnya seperti tersengat listrik, lalu muntah darah. Saudara Louis Lu, apa yang terjadi? Kak Naga terkejut atas respon yang Louis Lu tunjukkan. Jiwa dewa aku diserang. Louis Lu memegang dadanya, lalu berkata dengan sedikit kesakitan. Dewi Hailey juga terkejut, jiwa dewa kamu begitu kuat. Ternyata bisa terluka. Di sisi barat, Louis Lu tersenyum, aku tahu orang itu ada di mana. Dia ada di sisi barat. Kak Naga berkata dengan kesal, berani menyerang saudaraku. Ayo pergi. Aku akan memberikan orang itu pelajaran. Anjing luar. Sisi barat itu tempat apa? Kak Naga bertanya kepada Siriha. Siriha tersenyum pahit, leluhur. Namaku bukan anjing liar. Sebenarnya boleh panggil aku Siriha.
Nama kamu ini tidak seperti nama ras siluman. Kalau begitu bagaimana jika panggil aku Siri saja? Marga aku H. Di dalam ras aku berada di urutan 17. Siri merupakan bahasa anjing yang bermakna angka 17. Jadi kamu panggil aku Siri saja. Bersambung. Bab 1062. Aku tidak takut diketahui orang lain. H. Siri H. Dewi Hailey tidak bisa menahan tawaannya. Kak Naga sepertinya merasakan sesuatu. Dia bertanya kepada Siri H. Siri, di sisi barat, itu tempat apa? Kenapa terasa familiar? Leluhur. Di sisi barat adalah area kekuasaan Raja Siluman Suzaku. Siri H menjawab, jangan panggil aku leluhur. Panggil aku Kak Naga saja. Kak Naga berkata dengan kesal, jika menjadi pengikutku, maka kamu dapat hidup dengan berkecukupan. Tunggu, apa katamu? Suzaku. Ekspresi Kak Naga berubah. Seperti terpikirkan sesuatu, keturunan ras siluman Suzaku. Lili Feng selaku Raja Siluman Suzaku. Kak Naga. Aku tidak berani langsung menyebut nama besar Raja Siluman. Siri H mengangguk dan berkata dengan sedikit takut. Sial. Ternyata dia. Kak Naga terkejut. Saudara Louis Liu. Aku sedang tidak enak badan. Aku harus istirahat sebentar. Jika ingin pergi, kalian pergi saja dahulu. Lagi pula aku juga tidak perlu membantu apa-apa. Oh iya. Jika kalian benar-benar bertemu dengan Lili Feng, jangan berkata kalian kenal dengan aku. Jika perlu, kamu beritahu dia. Kita memiliki dendam yang mendalam. Melihat respon Kak Naga, Louis Lu dengan bingung berkata, Kak Naga, sepertinya ada yang aneh dari respon kamu. Apa jangan-jangan kamu memiliki suatu hubungan? Cuy. Bagaimana mungkin? Kak Naga berkata dengan suara keras, aku ini sangat setia. Bagaimana mungkin memberikan perasaanku ini ke banyak orang? Di dalam hatiku hanya ada Ibu Naga Tousans. Louis Lu memegang Kak Naga. Lalu tersenyum keji, Kak Naga. Kamu akan bertemu dengan mantan. Kenapa kamu lari? Cinta ini harus dihadapi. Apa itu cinta? Jika dia melihatku, dia pasti akan membunuhku. Kak Naga berkata, Saudara Louis Lu, kamu tenang saja. Tiba saatnya aku pasti akan pergi mencarimu. Kak Naga, kamu tenang saja. Jika dia ingin membunuhmu, aku akan membantumu. Louis Lu berkata dengan serius. Cuy, aku tidak percaya. Kamu ini sangat jahat. Kak Naga meludah ke atas tanah. Sebelumnya ketika aku disegel, dia itu sudah siluman tingkatan Dewa Emas. Sekarang kekuatannya pasti sudah berubah. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa menghadapinya? Kamu tidak akan bisa bertahan lebih dari 1 detik ketika menghadapinya. Baiklah, Kak Naga. Aku tahu kamu sudah lama menunggu. Mari kita pergi bersama. Kemudian, Louis Lu menatap Dewi Hailey, Dewa. Apakah kamu ingin pergi bersama kami? Dewi Hailey mengangguk, tentu saja. Jika tidak bagaimana aku bisa yakin? Apakah kamu yang membunuh ras siluman atau bukan? Aku dengan beberapa orang itu sudah pulang. Seorang wanita memegang catatan sejarah dunia spiritual. Dan setelah mendapatkan kabar, dia menatap ke arah pengawal dengan terkejut. Pengawal berlutut. Ibu kota mengirimkan kabar. Dikatakan Kak Naga sudah kembali ke ras siluman. Yang mulia meminta kami mengerahkan seluruh kekuatan untuk menangkap Kak Ang. Selain itu, ini adalah perintah rahasia. Perintah rahasia. Lili Feng tertawa, apa itu rahasia?
Aku rasa petua itu hanya takut putrinya tahu. Aku tisak tahu. Namun beberapa pedalaman di Suzaku menghadapi serangan orang misterius. Pengawal berkata, ras anjing, siluman kelinci, ras domba, ras serigala semuanya dibunuh. Apakah sudah diselidiki? Lili Feng bertanya. Seperti sama sekali tidak peduli dengan kematian ras siluman itu. Rin, hal kecil seperti ini. Di waktu yang akan datang tidak perlu beritahu aku. Kamu selesaikan sendiri saja. Rin mengangguk dan berkata, mengerti. Setelah penyelidikanku, ada banyak manusia dan ras iblis yang masuk ke dalam ras siluman. Oh, ada hal seperti ini. Sepertinya tindakan Hook cukup mencemaskan. Lili Feng berkata dengan nada dingin, oh iya. Louis Lu yang kamu katakan itu. Apakah dia sudah datang ke ras siluman? Lin mengangguk, sesuai laporan. Louis Lu sudah tiba di area Suzaku. Oh, kenapa tidak bertindak? Lili Feng bertanya dengan penasaran. Lin mengerutkan alisnya, karena yang bersama Louis Lu tidak hanya ada roh dewi, namun juga ada Kak Naga. Jadi aku datang memberikan laporan. Dia ada di sana. Lili Feng terlihat sangat kesal, aku telah menunggu begitu lama. Akhirnya aku berhasil menantikannya. Menjawab Nyonya. Kak Naga sedang berada di tengah padang pasir. Sesuai jalur yang mereka tempuh. Sekitar 3 hari. Dia dapat tiba di area kekuasaan Suzaku. Bagus. Lili Feng berkata, Rin. Kerja bagus. Aku berjanji padamu. Tiba saatnya akan membuat kamu bertemu dengan saudara-saudaramu. Sebarkan perintah. Setelah mereka tiba di area kekuasaan Suzaku, cepat tutup seluruh jalur informasi. Kita tidak boleh membiarkan beberapa orang itu menemuinya terlebih dahulu. Terima kasih Nyonya. Aku mengerti. Sekarang aku akan pergi mengerjakannya. Tunggu. Lili Feng menghentikan Rin, akhir-akhir ini. Aku memiliki buku yang ajaib. Namanya Buku Langit. Buku ini ada di dunia spiritual. Aku membaca informasi sejarah di buku ini. Dan buku ini memiliki hubungan yang mendalam dengan ras siluman. Kamu pergilah selidiki penulis buku ini. 2 buku ini memiliki kemiripan. Mungkin dia adalah seseorang yang hebat dari ras siluman. Kerajaan Falling Snow. Anmos Suan muntah darah. Apa yang terjadi? Kenapa dirinya tidak dapat membentuk kultivasi? Suara yang ada di benaknya ini sebenarnya siapa? Anmos Suan sudah hampir menggila. Sejak dirinya melakukan pelatihan tertutup. Setiap tiba di tahap penting. Suara seorang bajingan tidak berhenti muncul di benaknya. Bajingan, kembalikan hartaku. Berani-beraninya kamu mencuri hartaku. Aku akan datang membunuhmu. Bukankah sekarang kamu merasa sangat menderita? Aku sarankan kamu tidak berlatih lagi. Karena kamu akan kerasukan iblis. Cepat kembalikan harta aku. Letakkan di tempat semula. Jika tidak, tiba saatnya aku akan menghancurkan ras iblis. Aku akan membunuh seluruh pria di ras iblis. Membuat kamu kesepian. Ingat namaku. Aku tidak takut diketahui orang lain. Anmos Suan benar-benar tidak mengerti. Kesalahan apa yang dia lakukan. Dirinya sama sekali tidak tahu. Sebenarnya dirinya mengusik siapa. Selain itu, kerajaan Falling Snow sudah sangat miskin. Setelah peperangan, mereka terus dalam masa pemulihan. Bagaimana mungkin bisa memiliki harta? Apa jangan-jangan pedang Skyrender ini? Lagi-lagi Louis Lu yang melakukannya. Jika seperti ini terus, tanpa butuh 3 tahun, dirinya pasti akan kerasukan iblis. Dan iblis hatinya akan tertelan. Sebuah asap merah muncul di belakang tubuh Anmos Suan.
Lalu bertanya, Tuan Muda, apa yang terjadi? Apakah mimpi buruk lagi? Apa yang mimpi buruk? Semua ini nyata. An Mos Suan menghela nafas dengan tidak berdaya, lupakanlah. Kamu juga tidak akan mengerti. Sekarang, satu-satunya solusi yang An Mos Suan pikirkan adalah buku langit yang Reager Suan katakan tersebut. Di dalam sana, pasti ada solusinya. Tidak peduli bagaimanapun. Cepat cari buku langit. Bersambung.